Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Walaupun kita tahu bahwa performa dari para pemain di turnamen sebelumnya yang merupakan pertandingan uji coba ya bagi timnas Indonesia U20 di turnamen Mandiri Under 20 Challenge Series melawan Yordania, Syria tidak memuaskan, dan melawan India oke lah bisa menang, tapi kan India kan adalah tim yang paling lemah ya di turnamen tersebut ya, jadi wajar lah meraih kemenangan meskipun banyak sekali chances yang terbuang dan India pun bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya. Tapi saya pikir fokus kita harus satu ya, dengan satu tujuan, yaitu untuk mendukung para pemain agar mereka bisa memberikan yang terbaik. Walaupun menurut saya ya timnas Indonesia U20 membutuhkan keajaiban lah untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dan seingat saya, ini kan seingat saya ya, mungkin juga saya salah, silakan jika saya salah, kalian bisa koreksi. Targetnya adalah agar timnas Indonesia U20 bisa lolos ke Piala Dunia U20. Yang menurut saya adalah target yang sangat tinggi dengan kualitas materi pemain yang sekarang berada di dalam skuad. Dan saya bukan mengatakan ini karena saya melihat pertandingan uji coba dari timnas Indonesia U20 di turnamen Mandiri Under 20 Challenge Series, enggak juga sih. Tapi sebelumnya saya juga sudah melihat permainan dari timnas Indonesia U20 di babak kualifikasi Piala Asia. Yang di match terakhir tuh lawan Yemen, susah banget berkembang. Memang di dua pertandingan lainnya lawan Maladewa dan juga lawan Timor Leste menang, karena ya Maladewa dan Timor Leste kan adalah dua tim yang lemah. Tapi lawan Yaman itu menurut saya beruntung juga bisa mendapatkan hasil imbang, sehingga loloslah sebagai juara grup kan ke Piala Asia U20. Itu beruntung banget. Dan kelihatan lah bahwa tim ini digendong oleh Jan Schreven yang mencetak gol demi gol ya bagi timnas Indonesia U20, meskipun ya kita tahu lah sepak bola itu teamwork, tapi kalau gak ada Jan Schreven saya gak yakin timnas Indonesia U20 ini lolos ke Piala Asia. Kalau itu menurut saya, karena saya melihat peran dari pemain keturunan ini sangat besar lah bagi timnas Indonesia U20. Sama juga saya melihat seperti Welber Jardim ya, pada saat dia bermain di tengah, aduh, luar biasa kreativitasnya. Dan sayang, Dion Marks dan juga Tim Gapens gak keburu untuk bermain di Piala Asia U20 ini. Tapi sebetulnya ada juga pemain-pemain bagus di skuad ini, meskipun saya belum melihat mereka bisa bermain secara konsisten. Dan saya melihat kekuatan utama itu, atau pemain-pemain yang lebih matang itu berada itu di lini pertahanan, dengan adanya Iqbal, Kadek Arel, dan juga Alvarezi Buffon. Kiper menurut saya Ikram masih ngeri-ngeri sedap lah. Ya, masih ngeri-ngeri sedap. Kalau dapat banyak percobaan akan berat lah bagi dia untuk melakukan banyak save. Karena memang mayoritas dari para pemain yang berada di dalam skuad timnas Indonesia U20 juga tidak mendapatkan menit bermain yang cukup di level klub, bos. Gimana caranya mereka bisa bermain konsisten bagi timnas Indonesia U20? Berat lah. Jadi saya pikir kita juga perlu memaklumi kesulitan dari para pemain. Tetapi mereka harus bersatu di atas lapangan. Terus gimana caranya bisa bersatu? Dengan yang namanya taktik. Maka itu beberapa kali saya kritisi taktik dari Indra Safri, karena kelihatan para pemain itu hanya mengandalkan skill individu mereka. Tapi saya nggak ngelihat yang adanya tuh pola. Karena yang saya ngelihat hanya berikan bola ke sayap, sayap kembali ke tengah, kalau nggak bisa kasih bola ke depan, nanti ke belakang, atau nanti kasih long ball, ya kan, long ball sudah ke sayap, crossing. Lah, kok cara mainnya seperti itu sih? Kenapa sih nggak coba main umpan-umpan pendek? Mungkin karena para pemain nggak bisa. Walaupun di tengah tuh ada Tony Firmansyah, saya suka banget dengan pemain ini ya, fighter dia di tengah. Dan ada Doni Tri Pamungkas juga di sebelah kiri, ada Mufli juga yang menurut saya kemungkinan akan menjadi starter lah di pertandingan pertama ini. Di depan sudah pasti Jan Schreven, mungkin juga Arliansyah. Kita tunggu nanti pilihannya, apakah Ragil juga akan dipasangkan dari awal. Tapi Ragil ini target man juga ya. Nah, nanti kita tunggu apakah Ragil dan Jan Schreven yang dimainkan dari awal dengan formasi 3-4-1-2 kan bisa juga. Di belakangnya tuh Arliansyah, tapi Arliansyah juga bermainnya di sayap. Arkan Kakak gak di bawah ya? Ya Arkan Kakak saya pikir gak memuaskan lah performanya ya. Tapi lawan pertama ini Iran, berat bos Iran. Iran ini kan adalah tim yang biasa perform juga di level U20, meskipun kita tahu di Piala Asia U20 sebelumnya mereka hanya lolos ke perempat final. Tapi ini adalah tim yang bagus. Pembinaan pemain usia muda mereka juga berjalan dengan sangat baik di negara mereka. Maka itu timnas senior mereka juga beberapa kali sudah lolos ke Piala Dunia. Ya kan, yang U20 juga kalau nggak salah terakhir itu lolos tahun 2017 ke Piala Dunia. Jadi Indonesia ini berada di grup yang maha berat. Dengan adanya Iran yang di edisi lalu, seperti yang tadi saya katakan, lolos ke perempat final. Ada Uzbekistan yang di edisi lalu menjadi juara. Dan kebetulan juga di edisi lalu juga satu grup dengan Indonesia. Dan satu-satunya pertandingan Indonesia kalah di Piala Asia U20 2023 itu lawan Uzbekistan. Kemudian bisa menang di pertandingan lawan Syria kalau nggak salah ya. Atau lawan Irak, kemudian ada imbang. Satu imbang kalau nggak salah lawan Syria, itu lupa saya. Nah sekarang ini bagi Indra Safri nih. Dia juga perlu membuktikan dong bahwa dia bisa meracik taktik. Ada Yaman juga loh. Nah sebenarnya Yaman nih ya adalah tim yang berpotensi lah untuk dikalahkan Indonesia. Tapi gak akan gampang juga.
Pokoknya kalau taktiknya gak jalan, jangan harap lah bisa mencetak gol juga. Nggak akan bisa. Ini semua nih kalau udah di level Asia, yang bicara itu taktik. Dan nggak harus juga sih bermain menyerang. Karena kan ada kepentingan untuk mendapatkan poin di fase grup. Jadi kalau bagi saya teman-teman, jika para pemain ini bisa bersatu dengan rencana permainan, yang penting jangan banyak kesalahan. Banyak kesalahan ini kan biasa dilakukan dari mana? Dari lini pertahanan pada saat mau membagi bola. Nah, kalau dari lini pertahanan mau membagi bola saja sudah banyak kesalahan, gimana caranya bisa build up sebuah serangan yang terstruktur? Maka itu lebih banyak bola itu diberikan jauh. Tapi kan nggak efektif juga berikan long ball seperti itu. Cuman hanya Jens Reven yang posturnya tinggi besar kuat, yang bisa menang duel-duel di udara, tapi nanti ada nggak pemain lain yang akan bisa melakukan pergerakan cepat? Dan Jens Reven ini pemainnya mobile loh. Bisa bergerak dari sayap juga. Dia bukan saja bisa mencetak gol, tapi dia juga bisa menciptakan peluang. Maka itu dia adalah pemain yang paling berbahaya nih bagi tim lawan di Timnas Indonesia U20. Feeling saya dia akan dikawal ketat. Maka itu pemain-pemain lain juga harus support dia dengan pergerakan tanpa bola. Kalau enggak, susah Timnas Indonesia U20 bisa mencetak gol. Tapi saya masih menaruh harapan. Karena namanya juga saya kan supporter dari Timnas. Saya masih menaruh harapan bahwa Timnas Indonesia U20 bisa membuat kejutan. Dan juga ya nanti bisa mendapatkan bantuan dari Dewi Fortuna ya. Agar juga ada faktor luck. Kalau enggak, menurut saya kalau dari segi materi pemain, ya pemain-pemain muda kita ini kelihatan lah belum cukup baik ya secara teknis permainan ya. Maka itu untuk bisa bermain konsisten belum begitu baik. Dan kualifikasi Piala Asia lalu juga kan bermainnya di tanah air ya. Kali ini bermain di venue netral di China, gak gampang juga bagi mereka. Tapi kan dalam hal ini kita harus support mereka. Dan kita harapkan mereka nggak membuat blunder lah. Karena satu blunder saja ini bisa berakibat fatal lawan Iran ya, yang kita tahu tim yang kita tahu cukup baik lah dalam teknis permainan dan juga dengan fisik yang kuat. Uzbekistan apalagi kita tahu fisiknya kuat luar biasa, kayak monster tuh mereka, pemainnya gak ada capeknya, gak ada lelahnya, napasnya panjang semua. Jadi faktor fisik juga nanti akan sangat berpengaruh. Nah, saya harapkan nanti Indra Safri bisa mematangkan fisik para pemain biar kuat nanti kalau mau ada pressing di tengah, karena feeling saya cenderung akan bertahan Timnas Indonesia U20. Tapi seharusnya dengan status tidak diunggulkan, Timnas Indonesia U20 ini bermain lepas. Gak perlu khawatir kalau memang gagal ya udah. Ya, artinya memang sulit untuk bisa lolos ke Piala Dunia, tapi tentu bermain habis-habisan di atas lapangan. Dan saya pikir kita supporter pun akan bisa melihat perjuangan dari para pemain. Yang selalu saya katakan mereka kalau perlu berkeringat darah di atas lapangan. Jadi dari segi perjuangan janganlah ragukan mereka, tapi harus juga bermain cerdas. Harus juga mengandalkan intelijensia. Kalau nggak mengandalkan visi, nggak mengandalkan kecerdasan, jangan harap bisa mendapatkan satu poin pun di fase grup ini. Fase grup ini yang udah paling berat bagi mereka. Dan kalau bagi saya teman-teman, bisa lolos dari fase grup ini saja sudah merupakan sebuah keberhasilan bagi Timnas Indonesia U20. Walaupun kita tahu targetnya tinggi kan, adalah untuk minimal lolos ke semifinal dong, biar bisa lolos ke World Cup. Tapi kalau bisa lolos saja dari fase grup ini, sudah hebat. Jadi maka itu kita sebagai supporter perlu mendukung mereka. Tapi juga pada saat perlu kritik, kita perlu kritik juga. Nggak ada masalah, tapi kata-katanya yang sopan saja, jangan menghujat. Jangan juga membuli mereka, karena mereka ini masih pemain-pemain muda. Tapi saya pikir jangan lagi di ngomongin proses nih. Karena mereka sudah bermain di Piala AFF U19 juara, main di kualifikasi Piala Asia, lolos ke Piala Asia. Kemudian di sebelumnya juga main di turnamen uji coba, kan dapat mereka itu. Prosesnya sudah di sana. Sekarang ini yang kita tunggu ini adalah progresnya. Dan saya harapkan Indra Safri bisa menyatukan para pemain, dan dia punya sumber daya pemain yang cukup banyak. Yang bisa tentulah dia nanti manfaatkan dengan beberapa pertandingan di fase grup ini, yang saya harapkan para pemain kita tidak gugup di pertandingan pertama ini. Karena kalau mereka gugup, mereka akan cenderung membuat banyak kesalahan. Dan hal kedua yang perlu mereka waspadai adalah menjaga emosi. Tenang saja, tenang, jangan emosional. Jangan sampai nanti banyak mendapatkan kartu kuning sampai kartu merah kan. Dan juga harus bisa yang namanya mengontrol irama. Jadi kalau memang mau bermain defensif, kontrol dulu itu. Permainan di tengah harus bisa melakukan itu, memancing para pemain tim lawan keluar, kemudian quick counter. Karena para pemain kita unggul dari segi kecepatan. Dan kita dukung terus tim nasional Indonesia di semua level. Senior, U20, dan tentunya U17. Let's go Indonesia! Nah, ini kalau melihat peluang kita, Kang. Untuk, saya belum ngomong tentang Piala Dunia dulu nih. Ya. Tapi bicara mengenai pasukannya udah Indra Safri. Untuk U20 ini gimana? Ya, Coach Indra dan Timnas 20 ini sudah punya waktu yang lama ya, mulai dari tahun lalu ya. Dan Coach Indra juga sudah membuktikan dan bagaimana kualitas Timnas 20-nya terus bisa di-maintain dengan sangat baik ya. Jadi tentu kalau kita bicara peluang kita sangat terbuka ya. Karena jujur di usia
Under 21 itu ya itu nggak ada kok lawan yang superior ya, nggak ada juga lawan yang ringan, nggak ada. Betul. Semuanya ada di posisi yang sama lah dengan timnas kita. Tinggal sekarang bagaimana pemain dan tim mampu bermain seperti mereka kemarin bermain di event sebelumnya, dan Coach Indra bisa terus memaintain kondisi pemain dari satu pertandingan ke pertandingan. Karena jujur setiap event besar di kelompok usia itu biasanya yang sangat menentukan adalah bagaimana menjaga kebugaran dari satu pertandingan ke pertandingan, karena jarak atau waktu pertandingan nggak begitu lama biasanya. Ya. Saya rasa saya optimis lah, kita masih punya. Memang walaupun kami agak merasa berdosa nih sama Uday Indra. Kenapa? Karena ada 2 pemain naturalisasi yang beliau minta nggak bisa kami dapatkan. Tim Gepens dan Dion. Harusnya bisa main tapi terlambat kita. Bukan terlambat ya, memang kitanya ada proses yang memang mau nggak mau itu. Kalau tadi ditambah 2 orang itu mungkin komposisi pemain timnya Indra Safri ini bisa kuat dengan 2 orang itu gitu. Tapi mudah-mudahan lah dengan sekarang itu juga bisa ya. Tapi satu hal yang saya pernah ada pelatih saya lah, Bang Ridwan Saragi bilang ini, Bang, gimana ya kita ini harusnya kami pelatih selalu pingin kayak udah Indra Safri itu. Kenapa saya bilang? Dia selalu diuji coba sih, suka kalah gitu. Tapi ketika masuk ke ininya, picknya itu dia dapat pada saat turnamennya gitu. Jadi mengatur pick itu yang berat banget di pelatih itu. Bener gak, Bang? Betul. Jadi ajang kalau di kita pre-season ya. Kalau dulu saya juga pernah menangani tim nasional U23 ya. Dalam uji coba, tim saya waktu itu kalah lawan tim dari Makassar, dia ada di Liga 3 atau 4 saya lupa ya. Dan itu semuanya menyerang ya. Karena pada saat kita uji coba itu, ya kita sebetulnya ada beberapa fase yang bisa kita lihat sebagai real uji coba untuk persiapan akhir atau di persiapan awal. Jadi kalau di persiapan awal ketika kita sedang membangun kondisi fisik, kemudian kita beruji coba, itu hanya bagian dari variasi program untuk kita memberikan penekanan di mana kita akan lakukan di dalam uji coba itu. Apakah strength pemain harus bisa terlihat dengan dalam uji coba, dan risikonya jangan melihat hasil. Karena uji coba itu untuk kita mencoba semua apa yang kita inginkan. Jadi kalau memang uji coba dirasa kita pengen mencoba keseluruhan pemain dan itu bukan hasil yang perlu kita capai ya, kita nggak usah pusing dengan apapun ya, karena tujuan kita adalah, saya setuju tadi, mencapai peak performance pada saat itu kompetisi atau event itu dimulai. Saya ingat betul nih. Timnya Uda Safri itu di U19 kalah sama tim Ponnya Sumut, tim saya. Tapi ketika dia ikut AFF U19 itu juara juga. Jadi kita nggak bisa bilang seperti itu. Dan kadang-kadang ini ya, coach ya. Saya ingat banget tuh, pelatih saya bilang gini, ini Bang, kita lagi tes, anak-anak hanya boleh sekian detik sentuh bola. Jadi di uji coba pun dicoba di situ kan gitu. Jadi mereka uji cobanya adalah hanya boleh sentuh berapa detik, harus tetap langsung passing gitu, nggak boleh kelama-lamaan. Dan dia bilang itu adalah bagian dari uji coba itu, yang kadang-kadang akibat itu bisa kalah kan gitu. Betul. Padahal itu bagian dari tes mereka untuk tes uji coba pegang bola hanya boleh sekian detik. Nah ini yang kadang-kadang orang lihatnya hanya hasil akhir ya. Di uji coba, padahal uji coba itu adalah sampai yang seperti itu pun itu dites gitu ya. Betul. Ada banyak cara ya, banyak cara seorang atau pelatih. Uji ini ya, uji fisik gitu ya. Betul. Pokoknya dia lari kiri, lari kanan, pokoknya berapa menit dia lari terus gitu ya. Jadi ada juga yang memang apa pada bagian fase kita latihan di situ yang kita coba untuk tekankan di dalam uji coba itu. Jadi bukan hasil. Hasil itu biasanya kalau kita melihat 2 minggu sebelum event dimulai. Nah itu biasanya sudah mulai itu kelihatan. Kelihatan seperti apa kira. Walaupun sekali lagi bukan sebuah patokan, karena kadang-kadang kita main ketemu momen yang bagus, cukup 30 menit kemudian kita tukar semua pemain untuk memberi kesempatan atau mencari plan B untuk persiapan taktikal kita seperti apa. Jadi belum dianggap bahwa setiap uji coba itu adalah gambaran dari sebuah realita tim ini akan bermain pada event yang kita tuju. Berikan dukungan sepenuhnya kepada perjuangan timnas Indonesia. Sahabat-sahabat Garuda, jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Hiktori, timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita
Garuda.